Halo guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Villain Terkuat. Buat yang belum nonton part sebelumnya, silakan cek di playlistnya ya. By the way, makasih banyak buat kalian yang sudah support Mimin sampai sejauh ini dengan berkomentar dan like di setiap video di channel ini. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Saat ini, dari puncak Tianjian, energi Chuxiu yang membara membuat Master Li Wei merasakan adanya pusaran energi yang kuat. Wanita ini menduga Master Mengdi mencoba kesempatan untuk menerobos. Sementara itu, di ruang spiritualnya, Chuxiu menyadari bahwa kondensasi tubuh dan rohnya sudah mencapai batasnya. Hari ini, fondasi ekstremnya akan menerobos ranahnya dan naik ke Sea of Consciousness, menempatkan fondasi yang tak tertandingi. Sistem bahkan mendeteksi kalau Chuxiu mengalami terobosan besar, naik ke tahap Sea of Consciousness dengan 10 tahap dasar. Chuxiu tersenyum senang saat menyadari sangat mudah untuk memicu mekanisme hadiah, karena ingin melihat seperti apa hadiah kekuatannya. Chuxiu langsung menembakkan bola api ke dasar danau energi di bawahnya dan menciptakan ledakan cukup besar. Chuxiu tersenyum senang setelah melihat hasil yang sangat memuaskan tersebut. Sistem juga memberitahukan kalau pemuda ini berhasil mencapai kesempurnaan kekuatan. Mekanisme imbalan dipicu, dan Chuxiu mendapatkan konstitusi suci primordial sebagai hadiahnya. Namun, bukannya senang mendapatkan hadiah itu, Chuxiu malah berteriak kesal, dikarenakan konstitusi suci primordial membutuhkan sumber daya besar untuk ditingkatkan. Dengan kata lain, konstitusi kekuatan ini tidak berguna karena Chuxiu tidak memiliki sumber daya yang cukup. Namun, sistem malah menyuruhnya untuk merampok atau mencuri untuk mendapatkan uang. Chuxiu menatap seluruh pemberitahuan dari sistem dan bertanya siapa yang tahu berapa banyak titik terobosan yang dia butuhkan di masa depan dan berapa banyak sumber daya yang harus dia tukar. Chuxiu menatap status barunya di layar hologram dan menyadari sekarang dia telah bergabung dengan konstitusi. Jadi, dia hanya bisa terus berkultivasi. Memikirkan hal itu membuat Chuxiu tersenyum licik saat mengingat kalau dia memiliki master yang cantik. Chuxiu kemudian menghampiri Master Mengdi yang sedang duduk di tempat tidurnya sambil makan buah. Chuxiu bertanya, apakah buah itu enak? Master Mengdi dengan lembut menjawab, lumayan. Tapi, saat teringat siapa yang bertanya, ekspresi lembut Master Mengdi langsung berubah garang. Dia langsung menuding Chuxiu sebagai murid pengkhianat seperti sebelumnya. Tanpa mempedulikan kemarahan masternya, Chuxiu mengusap lembut tubuh masternya dan berkata bahwa dia sudah merindukan Master Mengdi meski baru beberapa hari tidak bertemu. Lalu, dengan penuh kelembutan, Chuxiu mengecup bahu Master Mengdi yang lembut. Tapi tiba-tiba, pemuda ini bertanya tentang berapa lama masternya tidak mandi. Hal ini jelas membuat ekspresi Master Mengdi semakin kecut. Lalu, dengan ketus, dia berkata, jika bukan karena Chuxiu yang mengambil pengendalian kultivasiku, aku jadi tidak punya waktu mandi, bahkan jika aku menginginkannya. Mendengar hal itu, Chuxiu menjadi merasa bersalah. Dia kemudian membungkukkan badan dan menarik lembut lengan sang master. Chuxiu mengatakan dia akan melayani masternya secara pribadi di kamar mandi demi menebus kesalahannya itu. Tapi, sikap lembut Chuxiu ini hanya bertahan sementara, karena dia langsung menarik lengan Master Mengdi secara paksa menuju kamar mandi. Chuxiu bahkan tidak peduli kalau Mengdi terlihat sangat panik dan khawatir sambil terus mengomel padanya. Di dalam ruang pemandian, uap hangat menyelimuti tempat itu. Chuxiu langsung memuji kulit Mengdi yang bersih dan halus meskipun dia tidak mandi selama beberapa hari. Lalu, tanpa basa-basi, Chuxiu langsung menindih tubuh masternya dan mendominasi tubuh seksi yang sangat menggodanya itu. Meskipun Master Mengdi mencela Chuxiu sebagai murid yang berkhianat, wajah cantiknya tetap bersemu merah di bawah kendali Chuxiu. Sebelum memulai aksinya, Chuxiu mengecup punggung tangan Master Mengdi sambil memohon agar wanita itu meningkatkan kultivasinya, sementara dia akan menggosok punggung Master Mengdi kali ini. Master Mengdi tidak menolak seburuk di awal, tapi dia tiba-tiba terhenyak kaget saat menyadari keberadaan seseorang di luar pintu. Di luar pintu kamar mandi, seorang pria tampan dengan rambut putih yang lembut bertanya apakah Mengdi sudah keluar dari kultivasi tertutupnya. Pria tampan itu ternyata adalah Master Tianjin, saudara dari Master Mengdi. Mengdi menjawab pada saudaranya kalau dia menghadapi masalah selama kultivasi, jadi dia tidak bisa keluar menemui saudaranya itu.
Chu Xiu kemudian tersenyum puas melihat sang master. Sistem menuding Chu Xiu sebagai seorang penjahat sejati karena terlibat dalam kultivasi ganda dengan masternya di saat mekanisme hadiah dipicu. Sementara itu, di luar ruang kamar mandi, Master Tianjin mengatakan bahwa dia membawa pil penyembuhan kelas 7 yang dibuat oleh Feng Tian Junior dan Dian bersama Master Tianjin sendiri. Pria ini berharap obat yang dia bawa bisa membantu Master Mengdi. Dengan suara yang semakin serak, Master Mengdi menjawab kalau dia tidak memerlukan herbal itu. Dia hanya butuh waktu istirahat selama beberapa hari. Akhirnya, Master Tianjin hanya bisa menurut pasrah mendengar ucapan saudarinya. Lalu, pria ini bertanya apakah Mengdi sudah tahu bahwa muridnya, yaitu Chu Xiu dan Zhang Meng dari puncak Tianjiang, menantang satu sama lain untuk duel hidup dan mati lagi. Master Tianjin mengaku mendengar kalau Chu Xiu pemalas dan memiliki bakat rendah. Master Tianjin khawatir kalau Chu Xiu akan menyakiti kehormatan puncak Yunxia jika dia kalah. Sambil menahan suaranya yang terus bergetar, Master Mengdi menjawab kalau dia sudah tahu hal itu, tapi dia memilih untuk tidak ikut campur dalam perkelahian mereka. Jadi, dia memutuskan untuk membiarkan saja. Kemudian, notifikasi sistem muncul berisi pesan bahwa kemampuan Chu Xiu telah mencapai 617 poin, sehingga kecepatan kultivasinya telah meningkat 25 kali lipat. Sementara itu, di luar ruangan, Master Tianjin memilih untuk membawakan sebuah lagu bernama Pink Cacting. Master Tianjin mendapat inspirasi lagu itu dari bulan yang dia tatap beberapa malam yang lalu. Di saat musik dari seruling Master Tianjin mengalun merdu, pergulatan antara Mengdi dan Chu Xiu sudah berakhir. Chu Xiu mengusap lembut kepala masternya dengan senyum puas, sedangkan Mengdi hanya bisa mengeluh dengan wajah merah. Dia malu mengingat mereka baru saja melakukan itu di saat Mengdi bicara dengan saudaranya. Kemudian Chu Xiu tiba-tiba mengatakan kalau Master Tianjin menakjubkan dengan nyanyiannya, dan Chu Xiu hampir memberikan tepuk tangan karena lagu itu berkisah tentang dua pinik yang sedang dimabuk cinta. Tapi Mengdi tidak peduli lagi dengan itu atau apapun itu. Sebab, dia sedang sangat malu sekarang ini. Lalu tiba-tiba Chu Xiu bertanya apakah sang master keberatan jika dia meminjam beberapa sumber daya kultivasi dari Master Mengdi. Kemudian, setelah kembali ke kamar Master Mengdi saat malam hari, Chu Xiu mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu beberapa eliksir level 4 dan level 5 yang jumlahnya hanya sedikit. Master Mengdi mengatakan kalau hanya itu yang bisa dia berikan pada Chu Xiu. Kecuali pemuda itu mau membuka segelnya sehingga dia bisa mengeluarkan harta karun lain dari cincin penyimpanannya. Lalu Chu Xiu meminta sang master untuk melupakan permintaannya dikarenakan di hadapannya sekarang sudah ada 4000 Spirit Stone kelas atas. Jadi, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Chu Xiu pergi sambil membawa semua barang-barang itu di pundaknya. Tidak lupa, pemuda ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi nanti kepada Master Mengdi. Di saat Chu Xiu sudah pergi, Master Mengdi berpikir untuk memohon pertolongan pada Master Suci yang memiliki potensi untuk melepaskan dirinya dari segel Chu Xiu. Tapi tiba-tiba wanita ini berubah pikiran jika segelnya tidak bisa diangkat dan murid pemberontak itu merasa terancam. Maka mungkin saja Chu Xiu akan melarikan diri sejauh mungkin dan akan meninggalkan Master Mengdi menjadi manusia biasa selama sisa hidupnya, lalu mati karena usia tua. Master Mengdi marah besar memikirkan hal ini. Dia bahkan sampai memukuli ranjang tempat tidurnya dan menolak pemikiran itu karena bukan seperti itu hidup yang dia inginkan. Tapi Master Mengdi merasa beruntung karena saat murid pemberontak itu melepaskan segelnya sebentar, Master Mengdi diam-diam mengambil dan menyembunyikan salah satu harta karunnya, yaitu topeng rubah perunggu. Mengdi menyadari kalau dia tidak bisa memulihkan kultivasinya sendiri selama beberapa waktu, tetapi dengan memakai topeng itu, maka bisa menyamarkan aura kultivatornya. Selama Master Mengdi tidak membuat kontak dengan orang lain, maka tidak akan ada yang tahu bahwa kultivasinya telah disegel. Dengan cara ini, dia tidak akan diburu oleh musuhnya. Kemudian Master Mengdi teringat kalau topeng itu dijatuhkan saat Iblis Tuacu dikalahkan. Di dalam hatinya, Master Mengdi menyayangkan sikap Iblis Tuacu itu karena jika pria itu mengikuti jalan yang benar, dia tidak akan berakhir seperti itu. Kemudian Master Mengdi mencoba untuk melupakan peristiwa itu dan menggunakan topengnya. Wanita ini sadar dia masih harus menemukan cara untuk lepas dari penjara renegade itu secepatnya. Jika tidak, dia akan berada di bawah kendali Chu Xiu selamanya. Sementara itu, di tempat tinggalnya, Chu Xiu tersenyum puas saat merasakan akhirnya sang master memakai topeng perunggu rubah miliknya. Dia senang karena kerja kerasnya akhirnya tidak sia-sia. Pemuda ini tersenyum puas membayangkan sang master menggunakan topeng rubah itu dan menunggunya di tempat tidur. Chu Xiu lalu menatap pedang di pangkuannya. Itu adalah pedang Azure Blood. Sistem memperingatkan tentang pedang itu karena mungkin bukan item kelas atas, tapi itu tidak terlalu buruk baginya. Pemuda ini menyadari dia hanya punya sisa waktu 3 hari sebelum pertarungan antara hidup dan mati.
Waktunya sangat mendesak, tapi jika dia berlatih dengan sungguh-sungguh, dia yakin teknik berpedang itu pasti akan sangat berguna untuknya. Chu Xiu kembali duduk bersilat dan langsung mencoba untuk memahami teknik berpedang itu. Mendadak, roh pemuda ini berhasil keluar dari tubuhnya dan mengendarai pedang Azure Blood. Sistem memberikan selamat karena pemuda ini telah memasuki lapisan metafisika dari dunia pedang melalui pencarian utuh akan Sword Intent. Kemudian Chu Xiu terus mengendarai pedangnya hingga mencapai ketinggian 2000 meter di langit. Meskipun begitu, dia terus membawa pedangnya naik ke langit hingga mencapai ketinggian 9.999 meter. Pada titik ini, Chu Xiu bisa melihat tombak merah yang keluar dari langit. Rupanya, itulah perwujudan dari Celestial Sword Intent. Chu Xiu langsung mengangkat tangannya dan membentuk simbol Dao untuk memahami Sword Intent itu. Tombak merah besar di hadapannya langsung menyalurkan sedikit energinya kepada Chu Xiu. Saat Chu Xiu membuka matanya, dia mendapatkan simbol Sword Intent di tengah dahinya. Sistem juga muncul dan memberikan selamat karena pemuda itu telah berhasil menyerap Sword Intent. Chu Xiu tersenyum senang karena itu adalah skill Heaven Diving Sword Intent. Menurutnya, teknik itu tidak buruk dan cocok dengan dirinya. Sekarang, Chu Xiu akan lari dulu dan kembali ke rumahnya untuk mencoba menerobos Sword Intent System. Karena, sekali dia menerobos Sword Intent, dia akan mengambil alih arena pertempuran hidup dan mati dalam satu gerakan saja. Sementara itu, di waktu yang sama, di Tanah Suci Taisu, Master Suci Taisuji melihat seseorang di Tanah Suci baru saja mencari Sword Intent. Menurutnya, itu sangat menarik. Tapi dia kaget saat melihat orang itu mampu mencapai ketinggian 9.999 meter. Dalam 30.000 tahun terakhir, hanya kuasi Emperor Sword God dari domain Endless Sword yang telah mencapai ranah seperti itu. Master Taisuji berpikir mungkin saja orang seperti Sword God akan muncul di Tanah Suci miliknya. 3 hari kemudian, di puncak Sky Punishment, tepatnya di aula pertarungan hidup dan mati, banyak orang datang untuk melihat duel kali ini. Jian Linghun, selaku penerus sejati murid puncak Sky Sword, juga datang untuk mendukung rekan seperguruannya. Dia kagum melihat banyak orang datang ke tempat itu. Zhang Meng kemudian mengatakan kepada seniornya bahwa dia dengar baru-baru ini sang senior mendapatkan keuntungan besar dari kultivasi tertutupnya dan mampu menerobos melewati Divine Sky Realm. Itu adalah prestasi yang sangat luar biasa. Dengan rendah hati, Jian Linghun mengatakan kalau itu tidak perlu disebutkan karena hanya Divine Sky Realm. Jian Linghun menoleh pada sosok wanita di sisinya dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka saudara seperguruannya akan datang ke tempat membosankan seperti zona pertarungan antara hidup dan mati ini. Si wanita yang bernama Su Tianzhen menjawab bahwa masalah ini terjadi karena dirinya, jadi dia harus datang untuk melihat pertarungan itu secara langsung. Apalagi, dia kenal dengan Chu Xiu. Dengan jujur, wanita ini mengatakan dia tidak ingin Chu Xiu mati di tempat itu. Jian Linghun merengut kesal mendengar ucapan saudarinya. Dia bertanya-tanya apa yang bagus dari sampah Chu Xiu sampai saudarinya membela pemuda itu. Sekarang, di sisi lain Zhang Meng mengatakan kepada Su Tianzhen kalau dia tidak bisa menyelamatkan seseorang yang bertekad mencari kematian. Beberapa anggota yang lain menertawakan kemampuan Chu Xiu yang sangat payah. Mereka menganggap pemuda itu sudah bosan hidup karena berani menantang senior Zhang Meng. Mereka bertanya-tanya kenapa, sampah, Chu Xiu belum juga datang. Apakah pemuda itu ketakutan sekarang? Mereka juga bertanya-tanya bagaimana orang dari puncak Yunxia bisa menoleransi makhluk yang tidak berguna itu menjadi kakak senior mereka. Tiba-tiba, seorang gadis yang memiliki rambut merah muda mengatakan, meninggikan diri saat merendahkan orang lain, merasa senang dengan mencemooh orang lain. Begitukah master puncak dari perguruan mereka mengajarkan muridnya? Gadis rambut merah muda ini adalah Tao Yao. Dia adalah junior Chu Xiu. Tidak berapa lama, Chu Xiu pun sampai dengan mengendarai kapal terbangnya. Begitu pemuda ini mendarat, Tao Yao langsung menghampirinya dan menyapanya. Gadis itu mengatakan dengan adanya dia di tempat itu, tidak akan ada yang berani menyakiti Chu Xiu. Melihat kekhawatiran gadis kecil itu, membuat Chu Xiu lega. Dia pun mengusap lembut kepala Tao Yao dan meminta gadis itu untuk tidak perlu khawatir karena semuanya sudah ada di bawah kendalinya dan dia tidak akan terluka. Tao Yao mengatakan bahwa 20 hari yang lalu, junior mereka pergi ke kultivasi tertutup dan membuat sang senior terluka, jadi dia merasa tidak nyaman. Chu Xiu tersenyum dan mengatakan itu tidak masalah karena ini bukan salah gadis itu. Kemudian Chu Xiu melirik ke arah Su Tianzhen dan menyadari dialah Dewi yang telah membuat Chu Xiu yang asli jatuh cinta dari sudut pandang iblis tua Chu. Su Tianzhen memiliki tubuh yang cukup bagus, tapi kultivasinya terlihat biasa saja dibandingkan Master MD. Sementara itu, Su Tianzhen juga menyadari bahwa Chu Xiu terlihat sangat berbeda.
Sedangkan Zhang Meng dan Xian Linghun mencoba menyusun siasat untuk membunuh Chu Xiu di pertandingan ini. Menurut Jiang Linghun, ini adalah arena hidup dan mati, jadi tidak ada yang salah jika seseorang terbunuh. Lagi pula, Tao Yao tidak mungkin bisa menutupi langit hanya dengan satu tangan. Dengan kejam, Jiang Linghun menyuruh Zhang Meng untuk membunuh Chu Xiu tanpa belas kasihan. Akhirnya, Zhang Meng naik ke atas arena dan mengajak Chu Xiu untuk segera naik ke arena juga. Karena setelah berurusan dengan pria bermarga Chu itu, Jian Linghun harus segera kembali dan melanjutkan kultivasi tertutupnya. Tanpa rasa gentar sedikit pun, Chu Xiu tersenyum dan menyuruh Zhang Meng untuk diam karena dia harus menjelaskan sesuatu. Saat ini, di puncak Tianxing di arena kehidupan dan kematian, Chu Xiu mulai menyambut para hadirin yang datang untuk menonton pertandingannya. Pada kesempatan langka itu, dia bermaksud untuk memberikan sebuah hadiah. Chu Xiu menunjukkan sebotol pil Sky Mystic kelas 7 dengan total 6 pil berkualitas terbaik. Chu Xiu mengajukan taruhan untuk semua orang yang berada di sana. Sistem bahkan tidak menyangka dengan tindakan Chu Xiu yang justru memanfaatkan situasi untuk mengambil keuntungan dengan menipu orang yang datang. Namun, sistem memberinya imbalan 300 poin atas tindakan tersebut. Semua orang yang hadir dengan mudah tergoda oleh hadiah yang ditawarkan oleh Chu Xiu. Pil Sky Mystic itu terkenal legendaris, dan jika meminumnya bisa meningkatkan kecepatan dalam memahami sebuah keahlian. Selain itu, juga ada kemungkinan seseorang bisa mencapai puncak alam Godly Power dan menerobos ke alam Saint tingkat awal. Jian Linghun ingin mendengar lebih banyak mengenai syarat dan ketentuan taruhan tersebut. Dalam hatinya, Jian Linghun tertarik dengan pil itu. Sebelumnya, dia memang sudah mencapai alam Godly Power dan sangat membutuhkan pil tersebut. Jadi sebuah kebetulan kalau Chu Xiu justru datang dengan membawa pil tersebut. Tao Yao mencoba untuk mencegah Chu Xiu karena dia tahu Master pasti akan memarahinya jika mendengar mengenai taruhan besar tersebut. Chu Xiu menyadari bahwa mungkin masih banyak orang yang hadir belum mengetahui nilai dari pil Sky Mystic kelas 7 itu. Oleh karena itu, Chu Xiu meminta bantuan kepada tetua puncak Tianxing yang kebetulan juga berada di tempat itu. Pria tua itu sedikit terkejut, tetapi kemudian dia menjelaskan bahwa pil itu sangat langka. Jika berada dalam sebuah lelang sekarang, pil itu akan terjual setidaknya dengan harga 1 juta batu spiritual tingkat tinggi. 6 pil itu berarti setara dengan 6 juta batu spiritual tingkat tinggi. Jian Linghun diam-diam cukup terkejut juga dengan nominalnya. Dia tidak tahu apa yang bisa dia pertaruhkan dengan nilai setara 6 juta batu spiritual tingkat tinggi itu. Seolah mengerti kegundahan semua orang, Chu Xiu meminta mereka untuk tenang karena mereka bisa mengumpulkan dananya bersama-sama dan hanya perlu membagi hadiah sesuai dengan rasio dana yang mereka alokasikan. Semua orang setuju dan mulai mengumpulkan dana untuk mengikuti taruhan. Walaupun banyak dari mereka meremehkan kemampuan Chu Xiu dan bertaruh untuk kekalahannya, pria itu hanya bisa meminta semua orang untuk melakukan taruhannya perlahan. Namun, Chu Xiu diam-diam merasa senang karena sesuai dugaannya, semua orang bertaruh untuk kekalahannya. Dia yakin akan mendapatkan hadiah besar hari ini. Chu Xiu kemudian menyatakan bahwa taruhan sudah dimulai dan tetua puncak Tianxing akan menjadi juri sehingga tidak akan ada lagi yang bisa menggugat keputusan akhirnya nanti. Chu Xiu kemudian masuk ke dalam arena pertarungan di mana Zhang Meng sudah menunggunya. Chu Xiu juga tidak mau mengulur waktu lagi karena mereka sudah berada di arena hidup dan mati. Duel itu dimulai segera. Di sisi lain, Jian Linghun begitu antusias melihat pertarungan. Zhang Meng merasa sangat percaya diri dengan dirinya yang berada di puncak lapisan ke-9 alam Sea of Consciousness. Baginya melawan sampah seperti Chu Xiu, yang masih berada di lapisan ke-4 alam Sea of Consciousness, akan sangat mudah, seperti membunuh seekor semut saja. Kemudian Zhang Meng menyerang, dan Chu Xiu dengan mudah menghindar. Baginya, pergerakan Chu Xiu cukup lumayan, tapi dia tidak akan bisa menghindari serangan berikutnya. Semua orang yang menonton ikut bersemangat, tapi tidak dengan Tao Yao yang khawatir dan berdoa agar langit memberkati Chu Xiu. Orang lain yang melihat pertandingan tersebut mengetahui bahwa Zhang Meng sama sekali tidak menahan diri dan terus-menerus menyerang bagian vital dari Chu Xiu. Mereka juga yakin Chu Xiu akan kalah jika hanya terus menghindar. Walaupun pria itu cepat, mereka tetap percaya dia tidak akan menang. Pertarungan itu masih berlanjut, bahkan Chu Xiu mengejek Zhang Meng yang baginya tidak menyerang dengan benar. Zhang Meng kesal karena Chu Xiu terus-menerus menghindarinya, dan dia tidak bisa terus melawan dengan cara seperti itu. Dia bertekad untuk mengakhiri pertarungan ini. Chu Xiu tahu benar bahwa Zhang Meng ingin menyerangnya dengan menggunakan nafas pedangnya. Tentu saja dia tidak khawatir. Dia malah melihat kesempatan itu untuk mencoba senjata barunya sendiri. Chu Xiu mencoba mencari area yang lebih luas, dan Zhang Meng melihat itu sebagai kesempatan. Dia berusaha menyerang Chu Xiu dari belakang. Chu Xiu tentu saja menghadapinya dengan tenang, sebab dia adalah konstitusi suci primordial yang walaupun tidak berkembang,
dia tidak akan terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat di alam yang sama. Chu Xiu menyerangnya dan menjatuhkan senjata milik Zhang Meng ke tanah. Semua orang terkejut saat melihatnya, termasuk Ling Hun. Semua yang masih menonton pertandingan dibuat terkejut dengan kekalahan Zhang Meng, sebab Chu Xiu berhasil mengalahkan puncak cakra si rotation real milik Zhang Meng dengan satu gerakan saja. Padahal 20 hari yang lalu, Zhang Meng berhasil menghancurkan kultivasi Chu Xiu. Jadi, bagaimana dengan waktu sesingkat itu kondisinya bisa berbalik? Ketua Puncak Tianxing yang menjadi juri segera mengumumkan bahwa pertandingan di arena hidup dan mati tersebut dimenangkan oleh Chu Xiu. Semua orang tentu bersedih karena kehilangan harta benda yang sebelumnya digunakan untuk taruhan. Mereka kapok dan bahkan berjanji tidak akan bertaruh lagi. Tidak lama kemudian, Chu Xiu tiba-tiba batuk darah, dan Tao Yao segera berlari ke arahnya. Dia menanyakan kondisi Chu Xiu. Pria itu meminta bantuan Tao Yao untuk membantunya duduk, namun tentu saja semua itu hanya pura-pura. Chu Xiu tahu bahwa semua orang melihatnya sebagai babi yang kebetulan berhasil memangsa harimau. Oleh karena itu, dia harus terlihat meyakinkan dan tidak mengungkap kebenaran apapun di depan semua orang. Dia hanya bisa meminta maaf kepada semua orang yang telah bertaruh, karena kini dia berhasil mendapatkan senjata berharga, eliksir, dan spirit stone milik mereka semua. Jian Linghun yang melihat kondisi Chu Xiu menjadi senang karena dia mengira pria itu sudah terluka parah di dalam hatinya. Dia akan membuat Chu Xiu mengeluarkan seluruh kekuatan yang tersisa. Chu Xiu kemudian memberi perintah pada Chen Lingfei untuk melanjutkan. Pria itu segera memanggil Chu Xiu yang sudah bersiap pergi untuk bertarung sekali lagi dengannya. Tao Yao tentu saja kesal karena Chu Xiu sedang terluka, dan seharusnya Chen Lingfei bisa melihatnya. Jian Linghun kemudian mengatakan bahwa Tao Yao terlalu bersikap berlebihan. Mereka saat ini berada di arena hidup dan mati, jadi sudah sewajarnya kalau seseorang harus menghadapi tantangan dari berbagai puncak. Lagi pula, Chu Xiu sudah memenangkan banyak sumber daya dari orang lain dalam satu pertandingan. Semua orang melihat kemenangan itu sebagai sebuah keberuntungan semata, dan hal itu membuat semua orang kecewa. Saat ini, semua orang menjadi begitu bersemangat, jadi seharusnya Tao Yao membiarkan Chu Xiu dan Chen Lingfei bertarung dengan taruhan yang sama seperti sebelumnya. Kalau Chu Xiu berhasil menang kali ini, maka semua orang akan menjadi lebih yakin dengan hasil kemenangannya. Jian Linghun kemudian bertanya pada Chu Xiu apakah dia bersedia untuk bertarung sekali lagi, meskipun dia yakin Chu Xiu tidak akan berani melakukannya. Chu Xiu tahu bahwa Jian Linghun dengan sengaja memprovokasinya secara terang-terangan. Chu Xiu akhirnya mengatakan kalau dia saat ini sedang terluka. Lagi pula, dia hanya berada di level 4 cakra si rotation, sedangkan melawan Chen yang berada di level pertama di Vinebrae jelas memiliki risiko yang besar. Chu Xiu ingin taruhannya dinaikkan sebesar 30%. Sistem yang melihat Chu Xiu, yang bagaikan rubah licik dan serakah, hanya bisa memberikannya hadiah sebesar 200 poin atas pemikiran tersebut. Jian Linghun tentu menjadi senang karena Chu Xiu dengan mudah terjebak dalam provokasinya. Baginya, pria itu hanyalah seorang yang serakah tapi tidak memiliki kekuatan. Chu Xiu baginya hanyalah naga tanpa cakar yang menggali tubuhnya sendiri. Su Tianzhen yang melihat keputusan Chu Xiu merasa kecewa karena pria itu tidak tahu kapan waktunya harus berhenti. Chu Xiu kemudian mulai membuka lagi taruhannya kepada semua orang yang ada di sana. Dia meminta semua orang untuk memperhatikannya dengan lebih baik kali ini. Mereka mungkin ingin membalas kekalahan taruhan sebelumnya, jadi mereka harus membuka lembaran baru untuk bertaruh sekali lagi. Chu Xiu meyakinkan mereka untuk membuat keberuntungan pada ronde pertandingan kedua itu. Ternyata, semua orang yang menonton mulai tertarik. Mereka tahu Chu Xiu akan bertarung dengan seseorang yang berada di state di Vinebrae, sehingga dia tidak akan memiliki kemungkinan untuk menang. Apalagi, dia baru saja menyelesaikan sebuah pertarungan, dan saat ini tubuhnya lemah dan juga lelah. Mereka bahkan rela mempertaruhkan semuanya untuk kekalahan Chu Xiu. Di dalam hatinya, Chu Xiu justru menjadi semakin senang karena dia berhasil memanfaatkan semua orang demi keberuntungannya. Setelah itu, Ketua Puncak Tianxing mengumumkan lagi pertarungan antara Chu Xiu dan Chen Lingfei. Tao Yao hanya bisa khawatir melihat Chu Xiu yang begitu percaya diri. Chen Lingfei saat itu mengungkapkan bahwa dia sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Chu Xiu, namun dia memiliki masalah yang harus dia selesaikan. Chu Xiu tentu ingin tahu apa masalah pria itu. Chen Lingfei mengatakan bahwa adik juniornya sedang terluka serius karena sebuah misi. Dia memerlukan sebuah harta karun yang sangat berharga untuk menyelamatkannya. Dan Jian Linghun memiliki harta tersebut. Oleh karena itu, demi adik juniornya, dia terpaksa bertarung, dan dia juga meminta maaf pada Chu Xiu untuk hal itu. Lagi pula, pedang dan pisau itu buta, jadi dia meminta untuk jangan disalahkan atas kematian Chu Xiu nantinya. Chu Xiu tersentuh mendengar pengakuan Chen Lingfei, tapi karena mereka berada di arena hidup dan mati, maka hidup dan mati juga tidak lagi menjadi penting. Chu Xiu segera menyerang dan Chen Lingfei kaget dengan serangan yang tiba-tiba itu. Chu Xiu mengatakan bahwa dia akan mengurus adik junior Chen Lingfei,
jadi pria itu bisa beristirahat dengan tenang. Chu Xiu akhirnya menusuk Chen Lingfei dari belakang hingga membuatnya terpental ke dinding perlindungan. Chu Xiu saat itu berpesan bahwa penjahat mati karena dia bicara terlalu banyak, dan itu alasan kenapa dia tidak banyak bicara omong kosong. Inilah akhir dari part 2 dari manhwa yang berjudul Kembalinya Sang Villain Terkuat. Jika kalian suka dengan ceritanya, silakan berkomentar di bawah. Jangan lupa untuk terus membantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke teman kalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.